Halo, selamat Halo. sore. Silakan duduk. Ya, terima kasih Mas. Bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Oh, alhamdulillah. Dengan saudara siapa boleh tahu? Saudara Teguh Kurnia Falah. Biasa dipanggil apa ya? Lebih nyamannya gitu. Kalau di rumah saya dipanggilnya Nggu, tapi kalau sama teman-teman, sama sahabat, ya sama Teguh dipanggil. Ya udah, saya panggil Mas Teguh aja ya, Ya, biar boleh. enak ya. Oke. Boleh. Boleh. Gimana tadi perjalanannya lancar? Alhamdulillah lancar, paling macet di perempatan doang tadi. di lampu Perempatan merah. Dua Gajah itu Ya, ya? Oh ya, ya. itu kan sudah macet. Oke, baiklah, kita mulai aja. Perkenalkan, nama saya Mustafa Fauzan. Saya dari Fakultas Psikologi Universitas Jenderal Ahmad Yani. Di sini saya akan mewawancarai saudara sebagai tugas mata kuliah wawancara dalam psikologi. Tenang aja, pada saudara, ini bersifat rahasia gitu. Semua yang kita bicarakan ini tidak akan disebarluaskan. Hanya saya dan dosen saya yang mengetahuinya. Untuk waktunya kurang lebih 30 menit gitu ya. Boleh. Saudara berkenan, bersedia? Siap sedia. Oke, sebelum proses interview ini kita mulai, saudara boleh diizinkan ke toilet dulu terlebih dahulu. Agak selama proses interview ini tidak diperkenankan untuk ke WC ataupun kemana karena banyak data-data yang harus saya rekam dan untuk menunjang juga data laporan praktikumnya gitu. Sudah kok Pak, sudah ke toilet. Diizinkan kan untuk merekam Ya, gitu. silakan. Tidak mau ke toilet atau gimana? Tidak, udah. Oke, terima kasih ya. Baik, kita mulai. Mungkin dari boleh saudara ceritakan nggak gimana mengenai sikap ayah saudara Mas Teguh ini kepada Ayah saya. kepada Boleh. saudara Mas Teguh ini gitu. Langsung aja Mas. Boleh langsung aja. Kalau sifat ayah saya itu kondisional ya Mas, Ya. tergantung situasi dan kondisinya gimana. Tapi bisa saya lihat di kehidupan sehari-harinya, alhamdulillahnya cenderung baik kok. Paling kalau misalnya lagi nggak ada uang tuh Mas, ayah saya tuh kadang suka uring-uringan dan terkadang juga melampiaskannya ke orang yang ada di rumah. Tapi alhamdulillah kok sampai saat ini udah menjadi sosok ayah yang sangat baik kok Berarti bagi keluarga. Oke, berarti ayah saudara itu kalau ketika nggak ada uang itu melampiaskan ke Ya, keluarga gitu tapi ya. terkadang kok. Kadang. Alhamdulillahnya sekarang sudah menjadi lebih baik. Alhamdulillah berarti. Oke. Mungkin kalau boleh saya tahu pekerjaan ayah Mas Teguh ini apa ya? Kebetulan ayah saya sudah pensiun di bulan Maret kemarin. Waktu itu kerjaannya sebagai pegawai negeri sipil kan, Kalau boleh tahu pegawai negeri sipil di mana ya? di Kecamatan Bandung Kulon Kak, di Jalan Holis di Bandung. Oh, pensiunan Ya. ini ya, Ya. berarti apa ya? PNS. PNS ya. PNS. Oke. Dulu sebagai kasih trantip. Kasih trantip. Kasih trantip berarti kayak Satpol PP gitu berarti? Ya, kayak satu yang mengamankan daerah sekitar. Oh, yang dari daerah Bandung Ya, sana. ya, daerah Kecamatan Bandung Kulonnya Kak. Jadi yang mengkoordinir tuh ayah saya. Koordinirnya berarti ya? Ya. Oke. Bisa ceritakan sedikit gitu mengenai kepribadian ayah Mas Teguh ini gitu. Udah saya kasih tahu sebelumnya ya kalau ayah saya itu kondisional. Tapi kalau masalah kepribadian, ayah saya orangnya sangat bertanggung jawab. Walaupun orangnya nggak banyak ngomongnya hanya sepatah dua patah doang. Alhamdulillahnya sampai saat ini selama 21 tahun saya hidup, saya selalu dibiayakan dalam hal apapun itu, mau itu kebutuhan primer, mau itu kebutuhan sekunder. Ibu saya pun sama, kebutuhan buat masak, buat belanja pakaian dan segala macam. Berarti ayah saudara ini sangat bertanggung jawab Ya, kepada keluarganya gitu ya. Alhamdulillah. Oke. Mungkin Mas Teguh ayahnya adalah sosok yang menyenangkan? Disebut menyenangkan gak terlalu, disebut tidak juga tidak. Jadi ya tengah-tengah aja lah. Tengah-tengah. Jadi tidak terlalu, tidak semenyenangkan itu. Oh. Balance berarti Ya, balance. Oke. Tapi kalau diajak bercanda segala macam bisa. Oh. Tapi tergantung situasi dan kondisi juga. Dan ada batasnya juga. Oh, iya. Berarti ya balance saja, tergantung situasional Ya, juga iya. gitu. Mungkin kan ada hal menyenangkannya nih ya.
Yang menyenangkan menurut Mas Teguh dari sosok ayah ini apa? Menurut saya, ayah saya itu apa ya? Kalau keluarga di rumah sedang mumet karena urusan masing-masing, saya kuliah atau kakak saya bekerja atau ibu saya ngurusin rumah tangga yang sangat padat segala macam, alhamdulillahnya bisa mengerti. Kayak tiba-tiba ngajak main ke suatu tempat buat refreshing. Contoh, sebulan yang lalu nggak ada angin nggak ada hujan tuh, ayah saya tiba-tiba ngajak keluarga saya buat berendam di Ciwidey. Itu salah satu cara ayah saya buat apa ya, istilahnya mengamalkan, bukan mengamalkan, memberitahu gitu kepada keluarga bahwa keluarga itu berharga lah gitu. Makanya walaupun ayah saya padat gitu pada saat itu, masih bekerja ya waktu itu, masih bisa meluangkan waktunya untuk keluarga ya. Ya, untuk keluarga. Oke. Jadi sosok yang menyenangkan ya ketika keluarga lagi mumet, Ya. kesibukan padat, Ya. tapi masih meluangkan waktu buat Mas Teguh ini dan keluarga Ya, gitu keluarga, ya. gitu. Mungkin menurut Mas Teguh apakah sosok ayah ini disegani? Disegani di keluarga. Ya. Ya, sangat disegani sekali. Ayah saya itu pembawanya tegas, makanya sangat disegani gitu. Berarti sangat segan ya Mas Teguh ini kepada ayahnya. Ya. Gitu. Boleh ceritakan sedikit nggak ketegasan ayahnya itu seperti apa gitu? Ketegasan ayah saya itu dalam hal memberitahu mana yang baik mana yang Iya. buruk. Ya. Saya kan sudah dewasa ya, maksudnya saya udah bisa memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Cuman kan ada kalanya saya sebagai manusia pasti ada khilafnya, pasti ada salahnya. Dan alhamdulillahnya ayah saya itu ibaratnya seperti tembok yang menghalangi saya ke arah yang buruk. Kalau mengingatkan saya bahwa itu tuh hal yang tidak boleh, bahwa itu tuh jangan berlebihan dan segala macam. Ya itu sosok ayah saya. Oke, berarti ya banyak masih membatasi saudara ya, untuk tidak melakukan hal yang Ya, negatif. hal-hal yang negatif, terutama di kalangan remaja sekarang mas yang Ya, sangat sangat keras ya. keras. Boleh ini nggak ceritakan lagi gitu sikap terhadap keluarga dari sosok ayah gitu? Sikap ayah saya terhadap keluarga. Ayah saya sudah saya ceritakan sebelumnya, bertanggung jawab, menjalankan segala macam. Kalau sosok ayah saya tuh dibilang perfect, nggak perfect, dibilang ya benar lah, balance gitu, nggak over gitu, cuman tidak terlalu berlebihan, cuman menunjukkan bahwa dirinya tuh sayang sama keluarga. Walaupun ngomong aja sepatah dua patah ya jarang ngomong gitu, tapi sekalinya ngomong tuh ngena, masuk gitu, ke dalam hati, deep banget gitu, sampai kepikiran gitu. Mungkin saudara dekat nggak dengan ayah Mas Dewi Dekat, ini? dekat. Dekat. Nggak deket banget atau? Kalau banget mah enggak sih, deket aja lah, enggak terlalu banget. Oh, oke. Mungkin di Mas Teguh ini gimana nih cara berinteraksi dengan ibu gitu? Kan setelah ibu? ayah pasti ada ibu Oh kan, iya, ya? oh langsung ke ibu. Ya. Oh, oke. Cara berinteraksinya ya basic sih, ngobrol. Kayak misalnya ibu saya lagi nonton sinetron kesukaannya, saya kadang suka nyamperin gitu, terus nanya ini sinetron apa, itu yang jadi pemeran si A siapa, terus tiba-tiba saya cerita gitu tentang masalah saya di kampus, masalah di pertemanan dan segala macam. Dan namanya saya cukup terbuka sih kalau sama ibu saya. Terbuka berarti Ya. sangat terbuka kepada ibu ya berarti. Ya. Berarti kalau ini deket banget berarti saudara. Ya kalau sama ibu alhamdulillah dekat banget. Oke. Mungkin apakah saudara Mas Teguh, ibu Mas Teguh ini pernah bekerja atau bekerja gitu? Pernah mas dulu. Kalau boleh tahu di mana ya? Di jalan apa? Sudirman, Sudirman. sebagai karyawan swasta dulu. Karena Ya, waktu saya kecil tuh saya pernah ditinggal. Ibu saya kan bekerja tuh Senin sampai Sabtu. Jadi saya dulu dititipkan ke tetangga saya, ada almarhum Nin namanya. Jadi dulu keseharian kecil saya dititipin ke tetangga.
Dan pada tahun 2006 2007 gitu lupa, ibu saya memutuskan ininya bangkrut mas. Apa Perusahaannya perusahaannya bangkrut gitu. makanya berhenti kerja dan ngurusin di rumah, akhirnya jadi rumah tangga, ibu rumah tangga. Berarti ibu Mas Teguh ini sering di rumah berarti sekarang, Ya. sekarang ini. Dari 2007 sekarang sering di rumah sampai sekarang. Berapa tahun tuh? Kurang lebih 15 tahun. Nah, lama ya berarti ya, lama. Mungkin berapa sering Mas Teguh ini menghabiskan waktu sama ibu gitu? Seberapa sering? Skala 1 sampai 10 atau Ya mungkin dari 1 sampai 10 mungkin Oh. sesering apa Mas Teguh ini? kalau disebut sering nggak sering-sering banget mas, cuman karena pandemi ini saya kan jadi sering diem di rumah nih, apa-apa kan di rumah, kuliah di rumah, kerjaan tugas di rumah, belajar di rumah. Jadi akhir-akhir ini bisa termasuk sering mas, Sering. ngobrol, sering berinteraksi dengan ibu. Kalau dulu zaman saya kuliah, bukan zaman saya kuliah, zaman kuliahnya masih offline, itu termasuk jarang mas, soalnya kan kesehariannya di kampus, organisasi dan segala macem. Nah itu termasuk jarang bisa ngobrol sama ibu saya. Berarti sering untuk corona ini sering menghabiskan waktu sama Iya. saudara, Alhamdulillah. sama Sama ibu ibu. Mas Teguh gitu ya. Menurut Mas Teguh nih, apakah ibu Mas Teguh ini menyenangkan? Ibu saya sosok yang sangat tegas mas ya, maksudnya menyenangkan pun di waktu-waktu tertentu. Ibu saya sosok orang yang, saya kan orangnya suka bercanda ya kalau Ya. di lingkungan pertemanan. Ya. Tapi kalau di rumah nggak bisa tuh yang namanya bercanda. Jadi bercandaan saya di luar keluarga kalau saya bawa ke rumah kadang suka nggak masuk tuh. Padahal kan maksud saya tuh buat menghibur segala macam biar ibu saya tuh nggak sumpah di rumah. Tapi kadang malah dimarahin atau segala macam. Ya wajar lah. Dan mungkin saya juga nggak profesional. Maksudnya bercandaan luar sama dalam kan Beda, eksternal ya. sama internal kan beda. Tapi makin sih saya makin belajar kok bahwa di rumah tuh bukan waktunya buat bercanda. Ya. Berarti ibunya Mas Teguh ini sosok yang tegas ya? Ya, ya tegas. Ya jarang bercanda. Jarang. Sekali dua kali doang. Jarang bukan berarti nggak pernah. Iya. Maksudnya. Berarti ya kurang menyenangkan tapi bisa sedikit agak menghargai lah ya. Menghargai. Oleh orang di sekitar. Mungkin gini ya Mas, bisa ceritakan nggak sedikit mengenai kepribadian ibunya Mas Teguh ini gitu? Pribadi ya. Ibu saya itu orangnya panikan. Jadi kalau misalnya di rumah lagi banyak masalah nih, pasti seisi rumah tuh dibuat khawatir. Kadang kalau misalnya udah panik sepaniknya panik, ibu saya bisa teriak tuh mas. Kayak misalnya kondisi keuangan lagi nggak baik, terus kondisi badan lagi nggak fit, ibu saya itu pasti uring-uringan. Saya ngajak ngobrol pun pasti dimarahin. Padahal kan maksud saya baik ya, maksudnya biar seenggaknya menurunkan tensi gitu, untuk kayak nggak terlalu serius gitu kan di rumah. Tapi ibu saya itu sosok orang yang tidak bisa ditoel gitu kalau misalnya lagi membuat segala macam. Ya udah ya, pada akhirnya saya diamin aja gitu kalau misalnya kondisi di rumah lagi nggak baik-baik aja. Panikan sih mas. Oh, Sangat. kalau ada ini teh panik ya. Ya, Kalau ada iya. satu studi kasus aja kayak Iya. panik ya gitu. Gitu jadi nggak bisa mengontrol. Oke. Boleh ceritakan nggak sikapnya ibunya Mas Teguh ini ke Mas Teguh ini gimana gitu? Ibu saya sikapnya, Ya sikapnya. kalau sikap sih kurang lebih sama ya kayak ayah saya. Cuman kalau ibu saya itu cenderung, ya karena ibu merenya jadi lebih perasa gitu kan. Lebih tahu kondisi anaknya gimana. Jadi lebih selalu bertanya sebelum saya membuat pernyataan. Kayak, kamu kenapa kok akhir-akhir ini kayak ditekuk terus mukanya, atau misalnya saya lagi membuat karena banyak tugas atau segala macam. Ibu saya itu lebih perasa, kayak tiba-tiba bawain minum segala macam. Lebih perasa sih mas kalau ibu.
nggak jauh beda kok sama ayah saya, cuman karena perempuan mungkin lebih perasa. Jadi sangat kalau misalnya ada Mas Teguh lagi merasakan sesuatu, ibu tuh langsung sigap ya sigap, kasarnya sigap menanyakan langsung sesuatu. tahu gitu. Mungkin mohon maaf ya Mas ya, Ya. agak ini juga. Bagaimana nih situasi hubungan antara ayah dan ibu Mas Teguh ini gitu? Situasi sekarang atau boleh Situasi diceritakan? sekarang boleh. Oh, dulu tuh ayah saya kacau, Mas. Enggak apa, ada curhat sedikit. Ya nggak apa-apa, tenang aja. Ya, ayah saya itu dulu pernah menjabat sebagai lurah. Waduh. Ya, kebetulan ayah saya kan punya watak yang sombong ya. Iya. Jadi sosokan gitu istilahnya mah. Jadi ngerasa bahwa dirinya tuh di atas segalanya. Makanya setiap gajian sedikit uangnya habis. Jadi ayah saya tuh nggak bisa banget tuh megang uang. Pada akhirnya yang kena imbasnya tuh di rumah, terutama ibu saya kan. Dulu ayah saya kasar, Mas. Kayak main cewek pun pernah dulu waktu saya SD, tapi ya waktu saya belum ngerti apa, pintu sampai dibanting, asbak sampai dialungin segala macam. Pokoknya tidak apa ya, tidak patut dijadikan contoh sebagai orang tua lah. Tapi alhamdulillah, bukan alhamdulillah juga sih, pada tahun 2012 atau 2013 dikasih cobaan tuh sama Allah kayaknya. Ayah saya diturunin jabatannya, jadi di bawah lurah gitulah, saya kurang ngerti apa. Akhirnya gajinya juga kan dipotong, maksudnya bukan banyak juga, cukup mah cukup, cuman nggak sebanyak waktu jadi lurah. Makanya pas diturunin jabatannya tuh baru kerasa bahwa ternyata jadi lurah tuh bukan segalanya gitu. Orang kan kalau udah megang uang kadang suka lupa sama dunia ini. Iya makanya. Tapi alhamdulillah kok Mas, semenjak saya SMP, SMA kan belajar dari kesalahan juga tuh ayah. Jadi udah jadi sosok yang sabar. Terusnya bisa dingin gitu menyikapi suatu hal. Tapi kalau berantem kecil masih suka sih. Masih suka berbedaan pendapat lah sama ibu saya. Ibu saya pinginnya A, ayah saya pinginnya B gitu. Ya wajar lah dalam rumah tangga. Dan saya kadang suka masuk tuh di tengah-tengah mereka di saat mereka lagi berantem kecil gitu. Ya kalau apa-apa tuh jangan pakai emosi, jangan pakai cara tensi yang tinggi dengan omongan yang ngegas gitu kan, istilah orang sekarang. Alhamdulillah bisa mengerti kok. Ayah saya diem gitu, dikasih tahu nggak malah makin menjadi. Berarti ya dulu itu sempat terjadi chaos lah ya. Chaos istilahnya. Chaos. Kalau zaman sekarang ya kan ya chaos. Tapi alhamdulillah sekarang udah tidak lagi kan ya. Alhamdulillah. Berarti ya situasinya sudah membaik gitu ya. Udah bisa menjadi lebih baik. Mungkin Mas Teguh seberapa tahu gitu ayah dan ibunya seberapa dekat gitu? Kalau disebut dekat banget sih enggak sih. Cuman ayah saya kan udah pensiun ya, jadi sekarang banyak menghabiskan waktu buat di rumah gitu, kayak ngurusin tanaman sekarang kan, biar ada waktu luang juga, ngisi waktu luang gitu. Nah itu alhamdulillahnya ibu saya mendukung bahwa tanaman tuh Sangat baik ya, gitu ya sangat buat di rumah baik ya. buat di rumah gitu, buat ngisi waktu luang daripada tidur terus kan. Kalau nggak ada kerjaan kan bingung juga Mas. Ya itu sih kedekatannya dari tanaman sih bisa dibilang. Berarti sama-sama ngurusin tanaman. Deket lah gitu ya, Iya. kayak dibilang deket mah ya. Bilang dekat ya dekat. Oke. Kegiatan apa sih yang sering dilakukan bersama? Bersama, maksudnya orang tua saya. Ya, ayah dan ibu. Kalau kegiatan bersama paling belanja Mas. Belanja. Ya belanja doang sih. Belanja doang. Oh. Belanja bulanan, belanja apa. Kadang Terus mereka berdua kemana gitu. Kalau untuk mengurus rumah bareng, Mengurus rumah bareng tuh maksudnya? kayak misalnya bersih-bersih bareng kayak gitu. Iya sih, iya bisa dibilang Bisa bareng. juga. Pada hari libur apa saja nih aktivitas yang dilakukan oleh orang tua Mas Teguh ini gitu? Kalau ayah saya pastinya pagi-paginya sepedahan, keliling kota Cimahi. Kadang suka beli jangkrik buat burungan di rumah, melihara burung. Melihara burung ya, juga. melihara burung juga banyak.
kalau ibu saya bentar ya, saya belum selesai. Habis sepedahan beli jangkrik, biasanya ini langsung ngurusin tanaman, ganti pupuk, ngecek apakah ada buah yang sudah matang atau belum, kayak gitu. Kalau ibu saya ya itu beberes, Beres ya. bagaimana umumnya ibu rumah tangga, masak. Oh. Jadi ya ayah suka sering sekali bersepeda ya. Ya, kayaknya. minggu sekali lah, seminggu Seminggu 2 sekali. kali, seminggu sekali. Juga mengurusi hewan-hewan ya, berarti Iya, ada hewan. burung dan lain hal ya. Dan ibu saudara penyiram tanaman juga ya saudara. Iya. Berarti ibu saudara itu ya paling belanja kayak gitu ya. Masalah kegiatan rumahnya ibu rumah tangga aja ya. Begini nih, apabila dalam pengambilan keputusan biasanya siapa nih yang cenderung lebih dominan nih, ayah atau ibu Mas Teguh gitu yang dominan dalam mengambil keputusan? Kalau Kan misalnya- seperti biasa kan dirundingin dulu ya. Kayak misalnya ada satu hal yang emang harus dirundingkan gitu. Tapi terkadang juga ya, terkadang iya, terkadang tidak. Kalau misalnya mengambil keputusan tuh ayah saya terkesan egois, terkesan mau-maunya sendiri gitu. Terkadang ya, tapi ada kalanya juga dirundingin. Cuman secara keseluruhan mayoritas ayah saya sih suka mengambil. Cuman jeleknya ayah saya itu terkesan egois. Jadi apa ya, contoh nih beli barang A, padahal itu nggak terlalu penting amat gitu di rumah, tapi dibeli pada di rumah teh apa ya, herin atau segala macam. Herin tuh jadi apa ya, ya sempit lah ya. sempit ya. segala macam. Karena nggak usah gitu, kayak gitu. Oh, berarti ya memang yang sering mengambil keputusan itu ayah berarti ya. Ya. Mungkin Mas, apa suaranya rada keras mungkin ya. ayah, Kemudian, ayah siapa? Apakah yang ayah dan ibu Mas Teguh ini sering ini enggak? Sering menghabiskan waktu bersama? enggak, kadang-kadang Kadang-kadang, ya, kadang-kadang banget gitu. ya, dan sering Ya, sering sering di waktu-waktu tertentu aja. waktu tertentu aja. Apakah ayah dan ibu Mas Teguh ini sering mengalami perdebatan? Kalau perdebatan besar, alhamdulillah 10 tahun terakhir ini udah enggak sih. Maka saya sudah cerita kan tadi. Oh iya ya. Lumayan. Paling perdebatan kecil doang. Udah saya ceritain juga kan tadi kalau Perdebatan saya kecil, ya. namanya bisa menangani mereka gitu. Mungkin bagaimana hubungan orang tua Mas Teguh ini dengan orang lain, dengan relasi-relasi orang lain, Orang tua. ya, Oh. dengan orang lain, dengan tetangga. Ya, ya. Ibu saya dulu mungkin ya. Ibu saya, kalau ibu saya tuh pernah lebih parah. Kalau misalnya ada pengajian, kalau misalnya ada arisan, biasa ibu-ibu Boleh komplek digedein kan, lagi? ya ibu-ibu komplek kan suka datang ke pengajian dan acara-acara lain. Suka datang tuh. Kayak akhir-akhir ini kan di RW tuh ada pertandingan badminton gitu kan. Nah, ibu saya tuh suka berpartisipasi ikut lomba segala macam. Jadi alhamdulillah relasinya banyak kok. Sama tetangga suka bertegur sapa, minum sapa salam. Dia masih ada gitu. Ya iya, kalau ayah saya kurang lebih sama. Cuman kalau ayah saya itu relasinya kebanyakan di kantornya, sama teman SMA-nya, sama teman kantor. Kalau di RW kurang dia, kurang bisa berinteraksi. Kayak contoh kemarin tuh kan ada pos ronda ya, pos ronda rutin gitu kan. Nah ayah saya kan sibuk sekali ya. Waktu kebagian ayah saya yang orang lain pada muter-muter gitu kan, cuma keliling-keliling ngecek situasi kompleks. Ayah saya malah tidur. Jadi kurang bisa berinteraksi kalau sama tetangga. Tetangga di sini Ya, ya, tapi kalau relasi di kantor, kalau relasi di luar. itu alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Ya berarti ya ibu banyak ya, ibu Mas Teguh ini ya relasinya di daerah sini gitu. Ya. Sedangkan Pak Ayah Ayah Mas Teguh ini di luar. kantor. Bagaimana hubungan orang tua Mas Teguh dengan yang lain ya? Sama kayak tadi ya berarti ya. Ya, bukan. Mungkin apakah ibu dan ayah Mas Teguh ini aktif di bidang organisasi sekitar rumah kayak mungkin
dan ada nama Ibu saya atau ibu dan ayah. kalau ibu saya tuh kebetulan sekarang jadi pengurus nih. Di RT-nya tuh jadi bendahara. Ayah, Enggak, ibu saya. ibu. Saya ngurus keuangan kelas segala macam. Tapi dalam ngurusnya ibu saya. Kalau ayah saya jadi pengurusnya di mana, di kantornya. Di kantor. Dulu sebelum pensiun ya. Sebelum pensiun. Nah, jadi sudah saya ceritakan dia jadi administratif gitu. Dia mengontrol anak buahnya. Berarti ya ibu sebagai bendahara ya, Dengan benar. menjabat di RW sini. Berarti kalau yang ayah itu ya pas kerja jadi Ya, kepala itu. Jadi gini ya Mas, bagaimana situasi dalam keluarga Mas Teguh ini sasaran gitu dalam keluarga yang saudara Mas Teguh rasain gitu. Boleh ceritakan sedikit. Situasi ini biasanya aman terkendali, baik-baik aja kok. Alhamdulillah sih nggak pernah ada masalah yang serius banget gitu. Alhamdulillah bisa saling handle gitu, bisa saling meluruskan egonya, bisa cepat akurnya kalau ada masalah, nggak jadi lama. Terkendali, alhamdulillah. Menurut Mas Teguh nih, siapa yang paling berperan dalam kehidupan Mas Teguh gitu di keluarga dan mengapa gitu? Itu orang Iya, ini ibu saya nih. mengapa? Ibu saya itu tadi saya sudah ceritakan kan, karena perasaannya ibu saya, jadi saya itu jadi enak. Jadi saya mau melakukan apapun itu, jadi selalu ikut sama ibu saya. Melakukan hal buruk terutama kan yang dilarang di rumah gitu. Kalau saya ikut sama ibu saya jadi melakukan hal tersebut. Jadi pemicunya Berarti yang berpengaruh dalam kehidupan ya, Mas Teguh kalau itu misalnya jadi saya karena saya udah jadi berandalan kan. jalan. Mungkin jadi gini ya Mas Teguh, bagaimana cara menjaga komunikasi sehari-hari dalam keluarga? Menjaga Komunikasi kan kakak Mas Teguh juga kayaknya pergi kerja di luar kota saya komunikasi juga gitu Pak. belajar dengan orang tua atau dengan kakak Dengan orang tua dan keluarga gitu. dengan keluarga. Yang pastinya kalau di rumah sih banyak yang ngobrol komunikasinya. Cuma ya keadaan doang sih. Ayah saya tuh orangnya cenderung gak akan ngomong nih kalau misalnya nggak ditanya. Akhir-akhir ini saya sering banget tuh tiba-tiba nanya pengalaman gimana kan gimana gitu. Langsung toleran istilahnya. Jadi itu dengan cara ngobrol. Kalau dengan kakak sih paling WhatsApp-an sih, teleponan segala macam. Mungkin terdapat grup khusus keluarga di media sosial. Ada di WhatsApp. Aktif nggak dalam grup media sosial tersebut? Aktivasi Pasti ya. kalau ada hal penting, kalau ada hal penting baru rame terus nih. Seberapa dekat Mas Teguh dengan orang tua? Dekat aja, Dekat aja. nggak dekat banget. Masih dekat itu nggak bisa sampai main tiap hari, nongkrong tiap hari. Ada gitu? Dan ada Ada beberapa Tapi kalau disebut dekat, suka ngobrol, suka cerita ya suka. dekat gitu ya. Apakah Mas Teguh dan keluarga memiliki waktu untuk bercerita, untuk berbagi cerita gitu, pengalamannya? Fluktuatif sih berubah-ubah, jadi disebut aja puluhan ada. Kalau misalnya di perjalanan menuju kemana gitu kan, nah, satu mobil nih kita bertiga, nah, cerita. Atau misalnya di saat lebaran nih kita berdua emang kondisi waktu di rumah sama keluarga. Ya di waktu tertentu ya nggak setiap saat, nggak setiap hari juga. Berarti dari yang nggak setiap saat juga, berarti ketika ada momen-momen Ya, itu kalau yang ada bagus. sesuatu baru kita
Boleh diceritakan nggak siapa yang sering bercerita itu? Kakak saya, Kakak. gue sering sedikit kan. Saya tuh dulu lari juga tuh, kan nggak mau tuh ceritain tentang pacar saya, tentang masalah pertemanan saya, tentang masalah saya di luar keluarga tuh nggak mau. Karena kan takut dimarahin juga ya. Kalau misalnya hal-hal buruk gitu kan, ceritain ke orang tua pasti dimarahin juga kan. Nah kalau kakak saya sangat terbuka gitu. Soalnya mungkin kakak saya apa ya, lebih berprestasi mungkin dibandingkan saya. Jadi di kampus saya tuh dulu dia itu kan jadi asisten lab gitu kan, dan makanya dia cerita tentang pengalaman di asistennya gimana, ngajar adik-adik tingkatnya gimana. Nah kalau saya kan bisa ceritain tentang nongkrong ngapain aja, ngobrolin hal-hal yang ngapain aja kan nggak itu juga kan ya. Cuman sering berjalannya waktu nih banyak dikasih tahu oleh kakak saya, kalau ada kakak itu katanya ceritanya ke ibu katanya. Setelah saya coba dan alhamdulillah lebih baik sih saya lebih tenang gitu kalau bercerita kepada orang tua. Berarti Mas Teguh ini sering berceritanya kepada kakak dan ibu ya? Berarti kalian jarang ya? Iya. Mungkin Mas Teguh pernah bermasalah dengan orang tua Mas Teguh gitu? Kalau masalah yang besar banget sih enggak, jadi cuma masalah kecil-kecil doang. Sebenarnya yang disalahkan itu kadang ego sih. Cuma saya sebagai anak juga kan nggak bisa sepenuhnya mengatakan bahwa itu benar gitu. Bahwa itu pun benar atau salah kan nggak tahu ya kadang. Dan ibu saya pun sama. Kadang hal-hal sepele gitu kan yang padahal itu baik-baik aja dibesar-besarin. Masalah ego sih yang berbicara bagaimana cara kita buat turunin ego masing-masing. Ya ego berarti dari segi masalah yang sering didapatkan karena ego ya? Ya ego nggak pernah ada masalah besar kan. Mungkin ya dari ini juga apa? Habis diselesaikan dengan secara mufakat ya? Ya. Mungkin Mas Teguh mempunyai saudara kandung? Punya tadi sering diceritakan kan. Ya namanya kan tahu. Boleh boleh. Namanya Rizky. Ya panggilnya AA. Oh Ya dia sudah bekerja sekarang. Udah nikah juga mas. oh baru nikah ya? Ya baru nikah. Minggu yang lalu itu baru nikah. Oke. Bila berarti Mas Teguh ini satu bersaudara loh? Dua Dua bersaudara? bersaudara. Sama Mas Teguh ya? Ya karena kakak saya udah nikah, udah punya rumah sendiri, jadi tanggung jawabnya sebagai anak misalkan kepada saya pada anak kedua. Hubungan Mas Teguh dengan Rizky ini bagaimana? Kalau sama kakak tuh waktu saya kecil tuh dekat banget, soalnya ya kemana-mana bareng. Tapi sering berjalannya waktu kesibukan juga, pas saya kuliah, saya sekolah, pas saya kerja, saya kuliah. Akhirnya ya jarang sih, paling kalau pulang tuh paling bisa ngobrol, sempetin gitu buat ngobrol banyak. Menurut Mas Teguh nih yang paling berkesan dalam IC ini gimana? Pengalaman paling berkesan keluarga atau cuma berdua doang? Berdua Berdua. dengan IC ini. Ada banyak banget sih mas. Ini salah satunya aja. Salah satunya enggak lah lupa. Oh waktu saya kecil nih, dulu saya ini nggak apa kan cerita tentang Nggak apa-apa. masa kecil kan. Saya kan tuh kasih sepedanya sama kakak saya keliling komplek ke RW sebelah, ke RT sebelah. Pada suatu hari kan saya naik ke atas tuh, naik ke Koral, di sini ada daerah namanya Koral, jadi jalannya tuh nanjak gitu ya. Pas lagi sepedahan pagi-pagi tuh hari Minggu, tiba-tiba ada anjing menggonggong kan. Takut banget tuh sama anjing. Bahkan saya mah lihat kucing aja takut, apalagi lihat anjing yang menggonggong kan. Kakak saya itu melindungi mas, jadi nggak langsung kabur. Kakak saya langsung sigap ngambil batu buat melindungi saya. Kalau kita asalnya posisinya saya tuh deket banget sama anjingnya.
Jadi waktu ada anjing datang, kakak saya tuh nggak kabur, langsung nutupin saya, ngambil batu, lempar batu, dan alhamdulillah ini pergi. Terus saya nangis kan, pulang diantarin kakak saya. Jadi sih hal sederhana kayak gitu yang menurut saya berkesan banget, nggak akan pernah saya lupain. Berarti sebetulnya ya ini ya melindungi ya, Ya, berkesan. Kalau kalau pas udah remaja jarang tuh mas nongkrong gitu sama kakak saya, jarang. Kan kalau ngobrol tuh di rumah. Sering kan menghabiskan waktu sama Mas Nggak Teguh? sering, karena kan udah kerja. Nggak pada sibuk. Eh, Mungkin bagaimana cara Mas Teguh ini menjaga komunikasi antara AA dan Mas Teguh ini? Komunikasi karena kita hidup di zaman era teknologi, pastinya teleponan, WhatsAppan, apa nanya gimana kondisi di rumah, ibu sama bapak dan gimana. Jadi secara media sosial ya, Ya, secara lagi melejit-lejitnya ya. Nah, Bagaimana sosok IT di mata Mas Teguh ini? kalau IT tuh kurang ini apa ya? Tanggung jawab sih, alhamdulillah. Suka ngasih uang jajan juga kok saya setiap bulan sekali. Kelihatan kok IT tuh sayang sama keluarga, mau gitu memprioritaskan keluarga walaupun situasi dan kondisi, dan bisa dijadikan sosok panutan juga. Sangat berarti baratnya kayak berpengaruh ya dalam. Ya berpengaruh juga itu selain ibu saya. Boleh ceritakan nggak momen paling berharga bersama IT? Paling berharga. Berharga Kan tadi berkesan nih. Sekarang momen paling berharga dari di saat Aiki ulang tahun dan saya ulang tahun. Menurut saya itu berharga. Dulu waktu saya kecil, saya menjadikan sosok kakak itu sebagai orang yang sangat panutan gitu bagi saya. Jadi saat kakak saya ulang tahun, saya tuh selalu menyempatkan waktu gitu buat ngucapin gitu di jam 12 malam gitu, selamat ulang tahun. Dan kalau kakak saya di saat saya ulang tahun, alhamdulillah suka kasih sesuatu gitu. Jadi sih kalau menurut saya berharga. Terus bisa ngajak main keluarga, nah itu juga berharga. Banyak banget sih mas kalau ditanya hal yang paling berharga. mungkin gini ya, berarti Mas Teguh ini memiliki momen yang pada saat ulang tahun ya. Berarti itu. Oke. Ulang tahun dan saat bermain sama keluarga, Sama keluarga. refreshing bareng juga harga. Kalau lebaran tuh kan Ya. kumpul bersama keluarga. Sering berantem nggak Mas Teguh sama IT? Enggak, alhamdulillah. Tapi kalau dulu mas sering mas. Namanya juga anak kecil ya. Apalagi kakak dulu mah suka nakut-nakutin. Tapi kalau sekarang enggak. Cara menyelesaikan pertengkaran itu gimana Mas Teguh? Dulu tuh biasanya ditengahin sih sama ibu saya. Ini jangan dibercandain terus, adiknya diemin. Gitu sih. Tapi kalau sampai berantem hebat gitu mah nggak pernah. Boleh diceritakan nggak keadaan Mas Teguh pada waktu bersekolah dulu? Itu SD, SMP, SMA. Ya bersekolah sekolah aja. Momen-momen mungkin yang SD dan SD, SMP, SMA yang paling berkesan buat Mas Teguh gitu. Banyak mas. Kalau SD tuh namanya anak SD ya, sering-seringnya main ke sana dan ke sini. Itu zaman saya SD tuh, ini pengalaman di dalam SD-nya atau di luar SD-nya? SD, zaman SD aja. Zaman aja. Dulu tuh saya waktu kecil tuh kan suka main sama teman-teman komplek tuh. Saya masih ingat tuh nama-namanya, kayak Gilang, Yusuf, Abib dan segala macam lah. Sering menghabiskan waktu bersama buat bermain bola saat hujan-hujanan. Nggak kenal waktu gitu kan, nggak kenal tuh yang namanya uang. Maksudnya uang mau berapapun digaskeun aja terus. Selama masih sehat gitu kan, selama nggak sakit terus aja main dulu.
bermain bersama sih sama teman-teman. SD ya berarti ya. Pengalaman yang sangat menarik berarti ya di SD ini. Apakah ada pengalaman yang sangat mengesankan itu? Balik lagi ya, tadi ya SD di zaman SD ya. Di SMP-nya bagaimana atau SMA-nya? Kalau SMP dan SMA tuh SMP dulu mungkin ya. Waktu SMP tuh saya seseorang yang pendiam mas. Biasanya bisa dikatakan orang yang culun lah, yang nggak ngerti apa cara berpakaian, yang nggak ngerti cara gaya rambut segala macem gitu kan. Dulu saya nggak ngerti. Ini pengalaman apa tadi mas, lupa? Yang dari yang SMP ataupun SMA? Ya dulu kan SMP saya pendiam, jadi nggak ada ini ya. jadi orangnya tuh segan gitu sama orang-orang di sekitar tuh. Terlebih sama jeger-jeger sekolah ya dulu. Oh iya. Itu kan pasti ada yang megang ya kalau dulu zaman SMP mah. Ya segan gitu karena saya pembawanya pendiam, jadi orang lain tuh ngeliat saya kayak wah kece nih, bisa di beroyan gitu kan, istilahnya bisa dipercandain gitu. Kalau SMA-nya gimana? Kalau SMA tuh saya berubah 120 derajat. Yang asalnya saya nggak ngerti sama pakaian, nggak ngerti cara model rambut segala macam. Waktu SMA saya jadi ngerti tuh. Saya jadi orang yang selalu paham gitu gimana caranya apa? Berpakaian. Ya namanya anak SMA kan menarik perhatian perempuan. Nah itu saya semaksimal mungkin buat membenarkan pakaian dan rambut. Sama sih kurang lebih SD SMP SMA. Enggak, cuman bedanya ya. Bedanya apa ya? Kalau style SMA, aja ya. Kalau SMA kan mungkin cenderung lebih dewasa mungkin gitu. Terus apalagi kan masa-masa SMA kan banyak yang bilang masa-masa paling indah. Ya. Nah, namanya saya merasakan itu kayak mulai nongkrong, mulai punya tongkrongan sendiri, mulai punya teman yang benar-benar teman yang bisa paham sama situasi dan kondisi saya, mulai bisa punya teman yang ada pada saat susah maupun sedih gitu kan. Saya merasakan semuanya. Waktu ini dulu waktu SMA atau SD SMP, mungkin di SD nggak ada ya, SMP SMA pernah mengikuti organisasi nggak kayak OSIS gitu, MTK? SD tuh saya ingat dulu pernah organisasinya tuh angklung. Oh angklung. Cuman itu bukan kemauan saya, itu kewajiban. Maksudnya waktu saya kelas 6 SD, anak-anak siswa dan siswi kelas 6 itu diwajibkan buat ikut angklung. Soalnya kenapa? Buat tampil di perpisahan Saturai Tineng kan, Saturai Tineng waktu kelas 6. Nah, saya ikutan angklung waktu kelas 6 SD. Kalau SMP PMR. Kelas 7 itu saya ikutan PMR. Waktu ada demo ekskul nih. Pas yang demonya tuh kan kebanyakan cewek ya. Kalau kenapa cantik kata saya tuh kan, putih-putih. Mau aja ikutan PMR kan. Kalau bisa dapetin cewek kan di situ kan. Pas saya udah masuk, yang ngincar tuh satu cewek, nggak apa curhat sedikit mas. Nggak apa-apa, tenang aja, tenang. Saya tuh ngincar satu cewek namanya Ayu Astik kan, waktu saya udah masuk ke organisasi, udah mulai lagi-lagi segala. Kayaknya kawan ganteng mas, kawan ganteng sama cowok lain. Ada nggak dapet Ayu. Karena saingan aja. Aduh. Jadi visi saya buat masuk ke organisasi yang PMR itu buat deketin Ayu. Ya, Ayu. Tapi alhamdulillah pas udah masuk, pas udah kenal, pas udah berinteraksi, nyaman juga sama teman-teman. Tapi nggak bertahan lama tuh mas, dengan kelas 7 sama kelas 8 doang. Ya, kelas 9 karena fokus ujian nasional kan gitu. Jadi saya keluar. Itu SMA-nya berarti nggak pernah? Sama enggak? Oh enggak. Ya, SMA-nya masih baru bisa gitu. Oh sempet mas futsal. Jadi ceritanya tuh teman-teman saya tuh ikutan futsal semua. Karena saya bisa dikatakan bisa ya futsal, nggak jago juga, cuman bisa gitu kan, cuma buat nendang, ngoper dan segala macam. Dan saya ikutan tuh, coba tuh buat masuk futsal, saya bisa ikut kejuaraan, bisa dapat piala. Pokoknya gitu saya udah tinggi banget lah pas udah masuk. Namanya awal-awal kan banyak orang ya, banyak yang penasaran gitu namanya futsal gitu kan, apalagi cowok ya, saingan tuh banyak banget
banyak banget, yang jago-jagonya banyak banget, kayaknya saya insecure duluan. Saya lihat kok kenapa bisa pada motek gitu, kalau bisa kedua orang bisa pada ngebolongin lah istilahnya. Saya nggak bisa, cuma bisa ngoper-ngoper doang. Apalagi ditambah dengan pelatih yang galak. Ada dulu tuh namanya yoga, dia tuh galak parah. Ya mungkin mental sayanya ya kurang bagus gitu. Karena kan secara langsung kan membantu kita kan, walaupun gimana segala. Pada akhirnya saya keluar, dia pulang, teman-teman saya keluar semua karena dimarahin sama Ayoga. Nah akhirnya ya kita ekskul sampai kelas 12. Kan ekskulnya ini nongkrong. Ada sekolah belum ya? Nongkrong maba gitu. Astagfirullah. Banyak banget ya berarti organisasi juga deh. Iya. Kalau disebut banyak enggak. Kuliah pernah organisasi sih mas? Paling himpunan. Himpunan. Waktu semester 2, 3, 4 itu himpunan banget saya orang. Cuman semenjak corona nih, saya rasa fiscal itu kurang enak. Jadi saya memutuskan sama teman-teman dekat saya, nggak berhenti juga sih, vakum lah. Berhenti dulu lah buat organisasi. Terlebih dengan nilai-nilai saya yang harus diperbaikin guys. Sekarang aja nggak bisa ngatur waktu, masih nggak bisa ngatur prioritas gimana. Jadi gitu nilainya hancur karena organisasi. Tapi nggak menyalahkan organisasi juga. Ya, sayanya nggak bisa ngatur waktu, nggak bisa ngatur prioritas, terlalu berat sebelah ke organisasi, makanya nilainya pun nggak saya pegang. Dan ya setelah corona, setelah saya berunding sama teman-teman dekat saya, memutuskan buat udahlah vakum dulu aja. Berarti ya nggak, sekarang berarti udah nggak aktif lagi ya? Ya, sedang tidak aktif. Boleh yang diceritakan nggak proses pendidikan Mas Teguh ini dari SD sampai SMA ataupun perkuliahan? Apakah ada kendala yang dialami? Kendala. Kalau kendala itu gimana? Itu SD itu saya termasuk orang pintar. Bukan dukun ya, orang pintar itu maksudnya berakademik gitu kan. Alhamdulillahnya dari kelas 1 sampai kelas 6 SD saya selalu masuk 15 besar lah atau 10 besar lah, paling pintar saya ranking 5 pernah. Semenjak masuk SMP, semenjak tahu pergaulannya gimana, maka saya masuk sekolahnya nggak favorit banget ya, yang notabene anak-anak nakal gitu kan. Akhirnya saya mulai terbawa tuh, kayak udah males kerjain PR-nya di sekolah, bahkan kadang dikerjain juga tuh PR-nya. Ini waktu kelas 8, nah itu senakal-nakalnya saya waktu SMP, waktu kelas 8 tuh. Makanya waktu itu saya masuk kelas 8J kan, yang isinya tuh anak nakal semua lah pokoknya. Gak ngerti lagi saya aja sampai bingung gitu kan, ini mau temenan sama siapa kan. Yang saya notabene orang pendiam kan, masa mau temenan sama orang-orang yang merokok, orang-orang yang mabal segala macam kan. Kan ya udah saya menyesuaikan aja, nggak apa-apa temenan sama mereka, soalnya saya nggak sampai ke bawah ke hal-hal yang negatif. Cuman ya pada akhirnya mah kan, karena mungkin pengaruh lingkungan juga kan sangat besar kan, akhirnya saya mulai ke bawah tuh, mulai bodo amat sama PR, mulai nggak dikerjain PR-nya, mulai pada gajul, mulai parah sih. Itu dari SMP itu kan? Sampai kelas 2, cuman nggak sampai ngerokok segala macam, nggak sampai maba. Kalau SMP mah paling sebandal-bandalnya saya waktu SMP ya itu nggak ngerjain PR, maba kelas. Kalau SMA mungkin? Kalau SMA tuh atau kuliah SMA sampai kuliah gitu? untuk kelas 10 saya dapat teman-teman yang asik, maksudnya gini ya, keep solid ya, nggak berat sebelah lah, maksudnya balance gitu, bisa memilah dan memilih gitu. Namanya kelas 10 ya, masa-masa awal SMA gitu kan, masa-masanya yang paling indah itu kelas 10. Dan mulai maba, mulai terpengaruh sama lingkungan tuh kelas 11 sama kelas 12. Ya berarti di SD mah berprestasi, ya, SMP mungkin udah agak mau bandel, kalau SMA udah bareng juga. rajul berarti ya, kalau Sunda namanya gitu ya. Mau
Mas Teguh bisa ceritakan nggak kekurangan kelebihan Mas Teguh selama menempuh pendidikan? Oh ya, sebentar sebelumnya waktu kuliah bagaimana? Waktu kuliah bagaimana apanya? Jadi tadi ada masalah. Kalau saya disebut pintar nggak pintar-pintar banget, disebut bodoh nggak bodoh-bodoh banget. Karena pengaruh. Soalnya boleh diperhatiin. Karena pengaruh lingkungan juga kan. Namanya lingkungan kan kita nggak tahu. Sebenarnya saya bisa nih buat memilah dan memilih lingkungan yang baik dan benar. Cuman di saat saya udah masuk ke lingkungan yang baik dan benar, kadang obrolannya nggak nyambung. Mereka misalnya ngomongin anime dan segala macam, ngomongin hal yang bukan dunia saya. Padahal ini saya nggak nyaman. Hanya saya masuk ke lingkungan yang menurut saya nggak bawa juga sih. Bisa dikatakan mereka pintar enggak, bodoh enggak sih sama kayak saya. Cuman dalam hal kerjain tugas segala macam, mereka bisa diajak kerja sama. Nggak separah itu gitu, nggak sebodoh amat itu. Apalagi kuliah ya yang menurut ini kita udah dibiayain mahal-mahal gitu kan sama orang tua. Kita harus mikir juga kan, ini mau ditukar sama apa nih uang sebanyak itu kalau bukan dengan gelar sarjana gitu. Masa mau ditukar dengan amit-amit DO gitu kan? Nggak ada yang mau kan? Apalagi di semester 2, 3, 4 tuh mas, saya sempat ngedrop juga. Jadi curhat nih. Nggak apa-apa, santai aja. Semester 1, 2 tuh kan karena mata kuliahnya nggak terlalu susah ya. Dan alhamdulillahnya waktu itu saya punya circle yang baik-baik aja gitu. Yang kemudian tugas bareng gitu, kadang sampai malam gitu. Dan salahnya saya tuh malah macarin satu orang di dalam circle itu. Ya mungkin karena nyaman juga menurutnya, saya pacarin aja tuh ke orang. Saya nggak mikirin dampak panjangnya mas. Dampak panjangnya kayak gimana kalau misalnya saya putus sama si A, si Mawar lah kita sebut aja. Gimana kalau kita putus sama si Mawar, karena saya jauh nih sama si Mawar dan circle dan pertemanan di dalam itu. Pada akhirnya semester 4 kemarin itu baru kerasa saat udah putus. Jadi waktu itu ceritanya si Mawar tuh ngekos-kosan dan anak-anak yang lain pun diemnya pada di situ di kosannya si Mawar itu. Yang asalnya saya tiap hari ke kosannya karena pacar saya kan. Semenjak putus saya menjauh karena canggung juga mungkin sama si Mawar kan, dan gak enak juga kan. Tadi saya menjaga jarak, jarang berinteraksi dengan mereka. Pada awalnya mereka nanyain kenapa jarang ke kosan sekarang, padahal ke kosan aja. Mungkin karena saya nggak enak ya, akhirnya saya memutuskan buat nggak akan ke kosan lagi waktu itu, buat healing lah gitu istilahnya mah kan. Dan pada akhirnya saya menemukan nih circle yang baru lagi, adaptasi lagi sama circle yang baru dari awal gitu. Dan kalau disuruh dibandingkan circle yang mana yang kamu pilih, saya pilih adalah circle yang lama, karena menurut saya circle yang lama itu bisa menuntun saya ke arah yang lebih baik, bisa menuntun saya ke arah yang lebih serius, menuntun saya ke arah yang benar gitu kan ya. Kalau circle yang sekarang, walaupun serunya masuk, bercandaannya masuk, tapi menurut saya circle yang sekarang itu apa ya, bergantung kepada orang lain. Sama kuliah mah kendalanya alaminya seperti Ya, itu. pertemanan. Bisa diceritakan nggak tadi kelebihan dan kekurangan Mas Teguh selama menempuh pendidikan Dari SD. dari SD sampai SMA? Mungkin Kalau bisa diakumulasikan. kalau kelebihan sih, saya orangnya kalau suka sama pelajaran tertentu, pasti saya gali tuh. Kayak contoh biologi nih, nggak terlalu suka sih, maksudnya saya mau gitu, mau belajar gitu, mau ngikutin biologi, penasaran kan. Terlebih sistem reproduksi ya, Menggali gitu ya. sistem reproduksi dan segala macam. Iya. Akhirnya saya penasaran tuh, belajar di rumah tuh rame gitu kalau belajar biologi tuh.
dan langsung ngerti kalau biologi. Cuman kalau pelajaran yang lain mah bodo amat Mas. Oh, itu dari SD sampai SMA. Kalau SD kan nggak ada pelajaran biologi. Oh, mungkin dari IPA, SMP IPA, sampai ya, IPA lah, Oh, IPA. pengetahuan alam gitu. kalau Dari sama SD, SMP, SMA lumayan. Kelas 11, 12 tuh mulai olahraga lagi. kalau kuliah berarti gimana? Kuliah kan karena kebetulan saya ngambilnya teknik ya. Kelebihan atau kekurangannya gitu. Karena saya ngambilnya teknik. Sebenarnya saya tuh nekat Mas masuk teknik gitu. Terus saya ngerasanya kuat nggak kuat jalanin aja dulu waktu semester 1 kan. Ya. Mau pelajaran susah apa, mau waktunya sesibuk apa kan, udah jalanin. Ternyata pas sudah masuk kuliah, pas sudah kenal sama organisasi, pas sudah kenal sama yang namanya percintaan segala macam, apapun yang ada di dalamnya, nggak semua orang bisa menjalani hal yang kayak gitu. Nggak semudah apa yang dibayangkan. nggak semudah apa yang dibayangkan, nggak semudah udah kuat nggak kuat jalanin, nggak semudah itu. Terlebih dengan lingkungan saya yang nggak terlalu benar-benar amat, akhirnya pada ini saya terjerumus ke arah-arah yang udah amat gitu sama akademik gitu. Bagaimana tuh cara mengatasinya dalam kekurangan Mas Teguh ini? Nah, kalau mengatasinya paling kadang malam hari ini di saat saya lagi nggak ngerjain apa-apa, saya suka bertanya Mas sama diri saya sendiri, healing gitu. Self healing Nah, ya. Berarti. saya kadang suka bertanya, kok ini saya yang nggak punya mental gitu kan, sampai menyalahkan lingkungan atau emang lingkungannya yang jelek buat saya. Pada ini saya menjawab pertanyaan itu sendiri keesokan harinya. Besoknya saya menemukan satu pertanyaan, saya menyimpulkan bahwa oh ternyata sayanya nih yang terlalu perasa gitu kan, terlalu apa ya, terlalu lebay gitu istilahnya kan. Padahal nggak sepenuhnya salah lingkungan kan. Kadang juga kita sebagai manusia kan yang punya pola pikir kan bisa mikir juga kalau diri sendiri itu kadang lebih bisa diutamain lah gitu, nggak usah dulu nyalahin orang lain gitu. Itu sih cara saya buat menyelesaikannya dengan cara bertanya kepada diri sendiri, menjawab kepada diri sendiri gimana mengatasinya. Berarti secara self healing dengan introspeksi diri berarti ya. Oke. Kalau boleh sebutkan lagi ya tadi kelebihan Mas Teguh ini. Kelebihan, kalau kelebihan apa ya? Kalau ganteng nggak ganteng sih Mas ya. Maaf Mas, bercanda sedikit nggak apa-apa. Nggak apa-apa sampai. Biar cair kan ya katanya. Kalau kelebihan saya, kalau suka sama satu hal pasti saya tekunin, saya pelajarin, saya pikirin tuh gimana caranya hal itu bisa berguna bagi orang di sekitar saya, berguna bagi orang tua, kakak segala macam. Jadi kelebihannya dengan cara ya apa yang Mas Teguh tekun itu bakal terjadi ke Ya, impian ya. lah contohnya ya. Bisa bilang kayak gitu. Mungkin Mas Teguh pernah bekerja sebelumnya? Kalau bekerja dulu pernah saya jadi Gojek, itu sama pekerjaan. Oh, kalau Gojek Grab. ya, Grab kayak Ya, gitu. pernah waktu lulus SMA teman-teman saya pada ikutan Grab kan, karena libur lama ya Mas waktu itu. Biasanya kan libur tuh, Ya. daripada nganggur kan, akhirnya saya daftar Grab buat narik penumpang ke sana dan ke sini. Jadi sih. Oh, sama pernah proyekan gitu, tapi proyek kecil-kecilan, ditarik sama kakak tingkat, cuman disuruh ngitung volume jalan, volume kemacetan, volume kepadatan di satu tempat tertentu. Gitu ya, berarti. Mungkin selama waktu Mas Teguh bekerja nyaman nggak di tempat kerja? Nyaman, Nyaman. selama itu halal, selama itu menghasilkan uang, nyaman. Mungkin Karena saya belum sarjana dulu kan, saya nggak menuntut lebih tentang pekerjaan lah, itu kan cuma ngisi waktu luang doang. nyaman ya dalam bekerjanya gitu. Kalau relasi dengan teman Mas Teguh gimana? Relasinya alhamdulillah baik. Mungkin kan ada waktu luang nih ya. Selama bekerja Mas Teguh melakukan apa?
Dah itu mah bekerjanya ini kok mas, sampingan gitu, nggak seintens itu, nggak sampai sebulan full kerja, paling cuma sehari 2 hari. Oh, have fun aja Ya berarti ya. apa aja buat jajan lah uang. Mungkin perasaannya bagaimana selama bekerja kemarin? Happy, Happy. sangat happy, apalagi kalau udah megang uang dengan jerih payah sendiri, bisnis kecil-kecilan saya pernah. Oke. Berarti bersemangat ya dalam bekerja ya Mas Teguh ya. Happy, Oke. very very happy mas. Boleh Mas Teguh ceritakan nggak pengalaman yang paling membahagiakan selama Mas Teguh hidup ini? Paling baik satu aja, Boleh satu aja. pengalaman yang paling membahagiakan adalah Yang benar-benar teringat dalam Mas Teguh gitu. di saat saya dan kakak saya dan ibu saya dan bapak saya bisa berkumpul bersama, bisa apa ya, bisa bercerita bersama, bisa meluangkan waktu bersama. Itu dalam hal keluarga ya. Ya. Kalau dalam hal persahabatan dan temanan sama sih, kurang lebih bisa berkumpul bersama, bisa bercerita bersama, Berbagi cerita. ya, bisa istilahnya Sharing session lah. Ya. saling bersama tentang kesibukan mereka. Dampak yang Mas Teguh rasain selama pengalaman itu apa? Menyenangkan kah atau Menyenangkan, sangat menyenangkan. Terlebih mereka gitu kan, orang-orang yang di sekitar saya itu kan orang-orang yang berpengaruh juga kan ke kehidupan saya. Intinya di saat saya bersama mereka, dalam hal ini orang tua dan teman-teman saya, sepulang saya bermain bersama mereka, bercerita bersama mereka, saya menjadi lebih tenang. Saya menjadi lebih merasa bahwa oh saya tuh nggak sendirian, oh saya punya mereka yang ternyata sayang gitu sama saya gitu. Apalagi kalau bisa membuat mereka tertawa gitu. Nah, berarti ruang lingkup dalam keluarga dan persahabatan Mas Teguh yang membuat senang ya Pak? Lalu bagaimana cara Mas Teguh membahagiakan diri Mas Teguh gitu? cara saya berkembang macam-macam sih kalau membahagiakan, tergantung mood juga sih. Kalau kadang kalau misalnya lagi nggak mood ngapa-ngapain gitu, menurut saya dengan cara rebahan di rumah pun itu bisa menjadi Hal yang menyenangkan hal ya yang buat Mas Teguh ya. apalagi di saat lagi capek gitu, lagi nggak enak badan, lagi ngedrop ya. Situasi seperti apa yang paling Mas Teguh tidak suka? Situasi di saat orang lain bangga dengan ego yang padahal belum tentu benar. Mengapa? Yang namanya pendapat atau yang namanya pernyataan itu kan belum tentu benar atau salah ya. Saya paling gak suka nih di saat saya mengalami tekanan atau mengalami hal yang apa ya? Tidak menyenangkan. Ya, yang tidak menyenangkan dan orang tersebut menyalahkan saya seolah sepenuhnya salah saya, seolah semua kebenaran itu hanya milik dia seorang. Dia bahagia, dia bangga dengan egonya. Saat saya masih tahu gitu kalau itu tuh belum tentu benar, dia marah. Itu sih yang tidak menyenangkan kan tadi. Terus apalagi ya, banyak sih mas kalau yang tidak menyenangkan. Oh ini di saat ayah saya membentak ibu saya, itu tidak menyenangkan. Yang dilakukan Mas Teguh itu seperti apa? Gimana gitu? Kalau apa? Kalau ada terjadi seperti itu terusnya. Oh kalau itu saya apa ya, nggak sesempurna gitu sih, maksudnya saya juga kadang bisa seperti mereka, cuman ada kalanya saya memposisikan diri kayak di saat saya ada di posisinya mereka, saya memposisikan diri, oh kayaknya kalau di kayak gituin nggak enak nih. Jadi saya mikir, saya kadang diem juga 3 detik 4 detik buat healing gitu kan. Nah, itu sih kurang lebih. Cara mencegahnya dengan situasi yang tadi Mas Teguh ceritakan itu bagaimana?
Kalau cara mencegahnya saya belum tahu sih, Mas. Belum menemukan terpikir. jawabannya Oh. sampai sekarang. Paling apa ya, dihindari nggak mungkin kan, masa masalah dihindari, paling nurunin ego lah. Dengan ego ya. Berarti yang Mas Teguh mencegah, cara mencegahnya itu dengan menurunkan ego. Ya, menurunkan ego, soalnya ego yang paling susah ditekan. Oke, gini ya Mas Teguh, bagaimana pribadi Mas Teguh sebenarnya menurut Mas Teguh sendiri, bisa diceritakan? Kalau masalah kepribadian tuh saya orangnya median, Mas. Wah, saya apa ya? Saya bisa jadi orang yang paling jahat, sejahat-jahatnya jahat. Saya bisa juga jadi orang yang paling baik dan sebaiknya baik. Prinsip saya kayak gini, kita nggak bisa nih jadi orang yang nggak bisa jadi si jahat ataupun si baik. Kita adalah keduanya. Kita nggak mungkin pilih salah satu antara si jahat atau si baik. Yang bisa mengambil jalan tengah dengan cara memilah dan memilih gimana pada saat apa saya bisa baik dan pada saat apa saya bisa jahat. Di 2021 ini saya mulai ngerasa apa ya, bilang enggak ke orang lain. Maksudnya di saat saya lagi gabut gitu kan, karena sudah saya ceritakan kalau saya itu kemudian marah. Ya, saya lagi gabut, saya bisa untuk menolak. Dan alhamdulillahnya orang di sekitar saya itu bisa mengerti Keadaan ya. Nah, Jadi ya Mas Teguh ini kemudian ya gitu ya. ya kalau istilah sekarang kemudian Mungkin ada penilaian terhadap diri Mas Teguh sendiri gitu. penilaian. Penilaian itu kayak skala prioritas Mas Teguh nih dalam sikap Mas Teguh sekarang gitu. Saya lebih sikap, maksudnya sikap keseluruhan ya. Ya yang tadi Mas Teguh jelaskan. Oh, apa ya? Berdampak nggak kehidupan Mas Teguh? Oh, berdampak mah sangat berdampak. Itu kan buat diri sendiri juga. Kalau penilaian terhadap saya, nah itu Mas, kadang saya tuh nggak tahu gitu apa yang harus saya nilai. Di saat saya pun nggak tahu saya tuh harus ngapain sih, bingung gitu Ya, menilai melakukannya seperti nilai apa ya? nilai saya, diri saya sendiri. Karena saya ngerasanya bahwa yang menilai itu orang lain gitu, bukan saya. Kadang saya misalnya menilai bahwa diri saya baik gitu kan, Belum padahal tentu orang juga, lain ya. merasanya no sih bu, apaan sih bu, orang kamu jahat kok gitu. Makanya lebih memilih buat orang lain aja gitu. Bagaimana tanggapan orang lain terhadap Mas Teguh? Tanggapan tuh berbeda-beda ya. Saya tuh orangnya bisa jadi orang yang paling bercanda, sebercandanya bercanda gitu, tapi bisa juga jadi orang pendiam, sependiamnya pendiam. Maksudnya saya bisa jadi diri sendiri di lingkungan yang saya rasa itu lingkungan saya. Jadi penilaian orang terhadap saya berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa saya itu, oh Teguh tuh orangnya suka bercanda, oh Teguh tuh orangnya suka membuat saya tertawa, oh Teguh tuh orangnya bisa membuat saya yang asalnya sedih menjadi senang. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa Teguh tuh orang yang sangat dingin. Ya mungkin mereka kurang mengenal saya dan saya pun tidak terbuka itu terhadap mereka. Gitu sih, fluktuatif sih, berubah-ubah tergantung situasi kondisi barangnya. Iya. Berarti tergantung situasi kondisi yang dialami orang lain ke Mas Teguh ini ya. Ya. Terus bagaimana perasaan Mas Teguh jika tanggapan orang lain terhadap diri Mas Teguh itu tidak sesuai dengan Mas Teguh yang sebenarnya? Kan negatif, kan ada negatif dan positif kan, tergantung Tanggapan saya. Kalau tanggapan saya, perasaan Mas Teguhnya. oh perasaan ya pasti nggak enak sih, dicap negatif gitu. Padahal saya nggak negatif gitu. Saya merasa bahwa itu tuh baik. Yang nggak enak sih, paling apa ya? Saya tipe orang yang nggak mau menceritakan siapa saya. Saya pengen orang lain yang bercerita siapa saya.
Berarti ya gimana pandangan orang itu ya sama Ah. Mas Teguh ya. Berarti perasaannya sangat kasarnya mah menjengkelkan ya berarti. Ya pasti. Apa ya respon yang akan Mas Teguh berikan jika hal tersebut terjadi? Responnya paling apa ya? Ketawa aja sih Mas. Maksudnya kan apa yang sudah saya katakan tadi kan, bahwa penilaian orang beda-beda, orang lain kan berhak buat mengumumkan pendapat. Nah, pendapat itu kan hak ya Mas, hak bagi masing-masing orang. Paling diamin aja lah, biar biar dia tahu sendiri saya gimana gitu pada akhirnya. Oke. Biasanya ini kan setiap manusia itu nggak ada yang sempurna ya Mas ya. Ya pasti. Kalau Mas Teguh melakukan kesalahan gitu, apa yang Mas Teguh lakukan? Introspeksi. Refleksi diri ya. Pasti. Tidak nggak membuat klarifikasi ke orang. Oh saya bukan artis Mas. Saya nggak. Kan biasanya klarifikasi itu artis. Ya, Diwawancara di apa? TV. Podcast kan, kalau sekarang zamannya podcast kan. Paling klarifikasi ke hal-hal yang menurut saya itu perlu diklarifikasikan. Kalau misalnya nggak usah lah. Oke. Saya bukan artis juga kan, biar mereka yang menilai mana yang baik dan mana yang benar. Atau mereka juga kan udah sama-sama dewasa kan. Mereka juga pasti introspeksi kok di sana. Oke. Berarti introspeksi diri. Iya, masing-masing. Buat Mas Teguh ini kalau misalnya melakukan kesalahan. Pasti. Oke. Tapi kadang saya suka mengulang kesalahan yang sama Mas. Ya, itu tuh kekurangan saya, salah satu kekurangan. Kadang saya nggak tahu kalau saya tuh pernah melakukan hal tersebut di jauh-jauh hari, padahal hal itu tuh salah menurut saya, malah saya ulangi. Oke. Mungkin tadi kan keresahan-keresahan ya yang Mas Teguh alami. Nih situasi apa yang membuat Mas Teguh ini merasa bersemangat gitu? Situasi apa yang membuat saya di saat saya lagi mempunyai banyak uang? Mengapa? Karena saya nggak muna ya. Orang-orang ada yang mengatakan bahwa uang itu bukan segalanya. Iya. Yang kan segalanya butuh uang katanya. Tapi di sisi lain bukan berarti saya harus berfoya-foya dengan uang itu ya. Maksudnya saya lebih memilih, kan cakupannya luas ya uang. Ya. Uang itu kan bisa dipakai ke hal yang negatif dan hal yang positif kan. Nah, saya cenderung ke arah yang positif dengan cara buat seenggaknya gitu kan menraktir teman-teman saya rokok walaupun cuma sebatang, ataupun menraktir teman-teman saya minum gitu kan walaupun cuma secangkir kopi. Tapi kan dengan kopi itu kita bisa mengubah kopi menjadi sebuah cerita. Ya itu. Iya. Itu kalau menurut saya itu salah satu hal yang membuat saya bahagia. Money ya, uang gitu ya. Ya tapi ya orang lain tuh kadang suka salah mengartikan. Jadi seolah hidup saya tuh hanya Uang. uang. Padahal mah kan dengan uang kita kan punya pola pikir ya. Kita bisa menjadikan uang ini ke arah yang positif atau negatif gitu. Ya. Oke. Mas ketawa Mas ada. Oh. Masih banyak pertanyaannya Mas. Diperhatikan aja gitu Mas ya. Oh iya. Nah, ini tenggorokan kering. Oh ini ada minum Mas. Iya, Mas. Minum. Oh Mas. Gak apa-apa minum aja. Oh seperti itu ya Mas ya berarti ya. Kan tadi Mas tuh kan merasa mudian gitu ya. Ya itu. Mungkin bagaimana cara mengembalikan mood Mas Teguh ini? Dengan cara hilang sendiri. Hilang sendiri. Nah, yang namanya orang mudian, Tanpa terutama diregulasi saya, berarti ya? ya terutama saya kadang lagi nggak mood ngapa-ngapain nih, lagi moodnya tuh diem di rumah doang nih, main game atau nonton video YouTube. Di saat teman saya ngajak nongkrong gitu, saya langsung menolak dengan alasan yang klasik, dengan alasan yang lagi banyak tugas atau lagi apa ya, lagi nggak enak badan atau segala macam. Padahal itu tuh saya lagi nggak mood buat keluar rumah. Tapi mood itu kan seolah hilang dengan sendirinya kan, dengan cara saya menonton YouTube atau bermain game. Dan di saat mood saya kembali pulih, saya pasti Beraktivitas lagi seperti biasa. Oke. Mengembalikannya dengan cara rebahan, Ya itu game. rebahan. Salah satu hobi saya itu rebahan.
apalagi pandemi gitu. Misalnya nih Mas ya, didesak dengan Desah. didesak Oh, desak. dengan mood Masnya lagi jelek, bagaimana cara ininya mengambil keputusannya? Dan sebelumnya nih ya Mas, apakah Mas merasa beda dengan orang lain? Merasa beda pasti. Pasti. Mengapa? Bentar, merasa beda dalam hal apa nih? Mungkin dari sikap. Oh, sikap. Ataupun apapun itu yang gitu. Kalau dikatakan merasa beda pasti ya di saat saya mendiam, saya merasanya bahwa saya itu orang yang paling egois. Saya merasanya bahwa di saat teman saya butuh teman yang ngobrol, saya memilih buat diam di rumah gitu. Memilih buat mementingkan moodi saya gitu daripada teman-teman saya di sekitar saya. Dan gak banyak orang juga bisa mengerti hal tersebut kan. Gak banyak orang juga yang mengerti bahwa mood itu ada di setiap orang kan, pasti kan. Kalau disebut sikap yang beda ya beda, ya itu saya menjadi lebih egois. Oke. Jadi gini Mas, lebih suka mendengarkan orang lain atau kata hati Mas Teguh sendiri? Kata hati. Kata hati sendiri ya. Bagaimana cara Mas Teguh untuk meluangkan waktunya gitu? Meluangkan waktu dengan Apapun itu, memanfaatkan waktu yang ada gitu. macem-macem. Ada yang apa ya, macem-macem sih Mas. Kayak sekarang kan saya lagi lagi bisnis kecil-kecilan tuh. Saya seneng aja gitu ngedit gambar, ngedit segala macem. Saya mikir kan ini gimana caranya nih biar passion saya bisa dijadiin uang. Akhirnya saya mengilustrasiin gambarnya, terus saya print, terus saya bingkai. Tapi si bisnis kecil-kecilan dan lagi berhenti sekarang soalnya kan kemarin kakak nikahan nih, jadi lagi ribuh lah, lagi dilepas dulu Bisnisnya ya. lagi dilepas bisnis kecil-kecilannya. Terus apa tadi pertanyaannya tadi? Ya meluangkan waktu. Ya itu salah satu cara saya buat meluangkan waktu, Memanfaatkan waktunya berarti memanfaatkan dengan passion bisnis saya dan bisnisnya. ke arah yang bisa menghasilkan uang. Dengan cara seperti itu, apakah Mas Teguh merasa senang? Merasa Senang. Oke, senang ya berarti ya. Apakah sesuai antara hasil dan usaha Mas Teguh? kalau dibilang sesuai enggak. Enggak. Ekspektasi saya itu terlalu berlebihan tentang satu hal. Makanya dari hari ini saya mulai berhenti berekspektasi lah tentang hal-hal kecil maupun besar. Tapi disebut sesuai dengan apa yang diharapkan, sesuai apa kapasitasnya sesuai nih, cuman hasilnya yang nggak sesuai. Mungkin kan gak semangat lagi ya gitu. Ya, Cara membangkitkannya gimana Mas? ngobrol sama teman-teman. Ngobrol. Oke, berarti ya menyemangati Ya. lagi dengan teman lagi ya. Oke, bagaimana sikap Mas Teguh saat menghadapi situasi maupun lingkungan baru? Lingkungan baru. Kalau saya ngerasanya semakin tua saya semakin sempit juga lingkungan pertemanan saya ya, perasaan saya ngerasa bahwa teman-teman saya yang ada sekarang tuh adalah teman-teman saya yang akan saya pertahankan sampai saya tua nanti. Jadi di saat ada orang lain mulai PDKT, bukan PDKT sih, istilahnya kalau dalam dunia pertemanan tuh Berbaur ya. mulai berbaur, saya nggak seterbuka dulu gitu. Saya nggak terlalu jadi diri sendiri gitu. Saya ngerasa bahwa udah cukup jadi temen aja. Atau sahabat-sahabat saya pun udah lumayan banyak gitu kan, udah lumayan bisa ngasih feedback ke saya. Berarti situasinya dalam menghadapi lingkungan baru itu ya lingkungan yang Fluktuatif yang berubah ya. Nah. Oke. Di kalangan lingkungan baru, apakah Mas Teguh merasa nyaman? Nyaman kalau orangnya pun bisa diajak berinteraksi dengan apa yang saya mau.
Kayak misalnya saya bercanda nih, terus dia juga nimbalin dengan bercandaan, nah itu tuh kalau menurut saya nyaman. Cuman ada kalanya orang tuh so asik gitu ini mas. Saya kadang suka nggak suka tuh sama orang yang so asik, padahal mah nggak asik gitu, gimana sih jelasnya gitu lah. Iya. Kenal sedekat lah ya lagi yang SD. gaul sekarang. Oke begitu. Apakah saudara memiliki banyak teman? Kalau disebut banyak, nggak banyak banget. Kalau disebut sedikit, nggak sedikit banget. Ya kalau disebut banyak lumayan lah. Sekitar umur berapa mas? Kalau boleh tahu. Apanya? Teman-teman mas. Oh, satu umur. Tapi beberapa ada yang kakak tingkat, ada yang di atas saya. Beberapa. Mengapa lebih senang punya teman tersebut gitu mas? Karena saya ngerasa bahwa dengan bersama mereka, saya bisa having fun. Saya bisa dapat feedback dari mereka. Saya ngerasa bisa jadi diri sendiri. Saya bisa merasa nyaman dengan mereka, bisa tertawa sama mereka. Itu sih poin-poin itu sih yang saya pegang sampai sekarang. Kenapa sampai sekarang saya masih berteman dengan mereka. Oke, berarti ya senangnya karena gitu ya. Apakah Mas Teguh ini mempunyai sahabat? Wah, sahabat banyak. Enggak banyak sih. Ya ada lah. Yang dipercaya berarti ya. Apa perbedaan teman Mas Teguh dengan sahabat Mas Teguh itu? Pastinya kalau sahabat tuh ada di saat saya senang maupun sedih. Terus di saat saya bercerita tentang keluh kesah saya, sahabat itu pasti mau mendengarkan. Jadi nggak sibuk sendiri, nggak sibuk sama dunianya sendiri. Itu sih, kadang mau ngasih solusi juga. Berarti lebih senang bersahabat berarti ya? Ya iya. Mengapa mas? Ya karena sahabat kalau menurut saya adalah mereka yang menggantikan posisi keluarga saya di saat saya di luar rumah. Bagaimana dengan orang lain gitu? Bagaimana cara Anda membuka hubungan dengan orang yang belum Mas Teguh kenal? Hubungan badan sih. Hubungan ini, hubungan interaksi gitu. Saya belum nikah. Astagfirullah. Kalau hubungan berinteraksi, caranya Ya. Caranya dengan cara bercanda sih, bercanda tongkrongan gitu loh, biasa lah. Soalnya menurut saya dengan cara bercanda, orang lain tuh lebih terbuka dengan saya. Dengan terbuka jangan Ya, bercanda bercanda tongkrongan lah biasa. Terus Mas Teguh gimana nih cara mempertahankan pertemanan Mas Teguh? Kalau cara mempertahankan, balik lagi sih, membersihkan diri itu yang paling penting. Membersihkan diri. Nah, jadi di saat mereka ada, saya semaksimal mungkin harus ada buat mereka. Jadi jangan seolah-olah butuhnya doang, jangan seolah datang cuma pas susah doang. Mungkin apakah Mas Teguh merasa aman bercerita dengan sahabat Mas Teguh? Aman. Mengapa Anda sebegitu percayanya kepada sahabat gitu Mas Teguh? Karena saya punya sahabat-sahabat yang gak julid mas, yang bisa dipercaya gitu ya, yang gak menceritakan aib-aib saya ke orang lain. Seperti itu ya. Memang penting bagi Anda untuk menjalin hubungan pertemanan atau persahabatan terhadap orang tersebut mas? Penting, sangat penting gitu. Seberapa penting sih? Kalau ditanya seberapa penting, sebesar gunung Semeru lah. Sangat berarti berarti ya Sangat buat Mas berarti. Teguh ya? Sampai Jangan gunung Semeru deh, Everest. Enggak Everest, besar Terlebihan. dunia lah. hiperbola banget ya Mas Teguh ini ya. Oke. Hiperbola, bola mah ada ntar malam Prancis lawan. Oke, gitu ya berarti Mas Teguh ya. Ya. Baiklah Mas Teguh, pertanyaan tadi Oh, udah beres, Mas? ya udah beres. Oh, Dan alhamdulillah. pertanyaan tadi ada Ya. yang terakhir Hmm. dalam kegiatan interview pada hari ini.
terima kasih atas kesediaan waktu yang telah Mas Teguh luangkan buat interview hari ini Ya, ya. dengan baik. Semoga urusannya diberi kelancaran. Amin, amin, amin. Mas Saya juga ya, ingat- Mas. Ya, saya ingatkan kembali ya bahwa interview ini Ya, bersifat rahasia, hanya saya dan dospem saya yang nggak tahu. mengetahuinya. Eh, sebagai bentuk laporannya gitu ya Mas Teguh ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas Sama-sama, kerjasamanya. Sampai bertemu di lain Ya. kesempatan. Semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih ya Mas Teguh ya. Siap. Selamat sore. Assalamualaikum. Mas Miftah ya? Ya. Siap. Sama-sama. Waalaikumsalam.